Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube ini karena setiap harinya itu brother kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas tentang hal yang menjadi topik perbincangan hangat dulu di kalangan para penggemar bola, yaitu tentang bagaimana aksi dari Jose Mourinho usai AS Roma kalah pada adu penalti melawan Sevilla. Sebelumnya diketahui bahwa Sevilla resmi keluar sebagai juara Liga Eropa 2022-2023. Sevilla mengalahkan AS Roma lewat adu penalti 3-1 di Puskás Arena Hungaria pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke babak adu penalti, Sevilla dan Roma bermain imbang nih satu sama selama 120 menit. Paulo Dybala sempat membawa Roma unggul terlebih dahulu di menit 35, tetapi skor menjadi sama setelah Gianluca Mancini di menit ke-55 melakukan gol bunuh diri. Dengan kemenangan tersebut, Sevilla menjaga rekor 100% di final Liga Eropa. Dari 7 final yang dimainkan, Sevilla selalu mengakhiri partai final sebagai juara. Sementara bagi Roma, ini menjadi kekalahan kedua di partai final Liga Eropa. Kali pertama dan terakhir kali Roma mencapai final terjadi pada tahun 1991 lalu. Tetapi sayang, kandas di tangan Inter Milan. Sevilla juga memang bukan tim sembarangan ya di Liga Eropa. 7 gelar juara yang berhasil direngkuh oleh mereka adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. 6 gelar sebelumnya diraih pada tahun 2006, 2007, 2014, 2015, dan juga 2016. Dan terakhir kali juara adalah di tahun 2020. Tepat di tahun 2023, gelar juara kembali lagi nih ke tangan Sevilla. Tim kedua terbanyak yang meraih gelar juara tersebut adalah Juventus, Atletico Madrid, Inter Milan, dan Liverpool. Masing-masing dari tim tersebut meraih 3 gelar juara. Sementara itu, usai pertandingan tersebut, pelatih dari AS Roma yakni Jose Mourinho membuat sensasi nih usai timnya kalah dari Sevilla. Pasalnya ia terlihat melempar medali runner-up Liga Eropa tersebut ke para penonton. Dan hal tersebut jelas mengingatkan para pencinta sepak bola tanah air akan kelakuan bek timnas Thailand U22, siapa lagi kalau bukan Jonathan Himdi. Mourinho yang selama ini selalu menang di pertandingan final kompetisi antar klub Eropa justru harus menelan kekalahan perdananya dini hari tadi. Hal tersebut tampaknya membuat sang pelatih berjuluk The Special One itu amat kecewa. Saking kecewanya, tindakan terpuji dilakukan Mourinho usai penyerahan medali di akhir laga. Pelatih asal Portugal itu terlihat memberikan medali runner-up tersebut kepada fans di pinggir lapangan. Tentu saja aksinya itu mengingatkan kita akan tindakan yang sama yang dilakukan oleh Himdi di Final SEA Games 2023. Pada saat itu, Himdi pun juga kecewa dikarenakan Thailand U22 gagal juara usai tumbang 2-5 dari timnas Indonesia U22. Menariknya adalah aksi Himdi ini langsung mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap tidak menghargai SEA Games dan juga perjuangan Thailand yang setidaknya sudah berusaha mencapai final. Sementara untuk aksi Mourinho yang memberikan medali kepada fans Roma dianggap hal terpuji. Kecaman yang terlihat di media sosial juga tidak separah ketika Himdi yang melakukan hal tersebut. Tentunya apapun tanggapan netizen, baik Himdi dan juga Mourinho jelas sama kecewa karena gagal membantu timnya juara. Apalagi Mourinho yang selama ini sudah berjuang keras agar Roma bisa menjuarai Liga Eropa 2022-2023. Dan tidak hanya itu saja, Jose Mourinho juga diketahui mengecam wasit asal Inggris yang bernama Anthony Taylor. Yang mana untuk Taylor ini memimpin pertandingan final Liga Eropa 2022-2023 antara AS Roma versus Sevilla pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, Jose Mourinho mempertanyakan beberapa keputusan Taylor pada laga tersebut dan juga menyebutkan bahwa wasit terlihat seperti orang Spanyol. Ex-manajer Manchester United itu juga menyebut kekalahan dari Sevilla membuat AS Roma bak orang mati. Dan seperti inilah bagaimana komentar dari Jose Mourinho. Apa yang saya katakan adalah kita akan meninggalkan stadion dengan trofi juara atau kita mati. Ya, kita sudah mati. Kami sangat lelah secara fisik, sangat lelah secara mental. Mati karena kami pikir ini kekalahan yang tidak adil, dengan banyaknya insiden yang bisa diperdebatkan. Kami begitu lelah, tapi bangga. Saya selalu mengatakan Anda bisa kalah dalam pertandingan sepak bola, tetapi jangan pernah kehilangan martabat atau profesionalisme Anda. Saya sudah memenangkan 5 final turnamen Eropa. Saya kalah kali ini, tetapi kali ini saya pulang dengan lebih bangga dari sebelumnya. Para pemain memberikan segalanya di musim ini. Diketahui lebih lanjut bahwa dalam laga tersebut, Anthony Taylor membuat beberapa keputusan yang layak untuk diperdebatkan. Salah satunya adalah ketika pemain Sevilla melakukan handsball di kotak penalti pada babak kedua.
Pada sebuah video yang viral di media sosial, Jose Mourinho juga tampak langsung nih menghampiri Anthony Taylor di parkiran stadion. Jose Mourinho terlihat mengeluarkan unek-unek dan salah satunya menyebutkan, "Anda benar-benar memalukan." Dia juga sampai ditenangkan oleh seorang petugas. Dalam video tidak tampak Anthony Taylor membalas komentarnya Jose Mourinho. Kekalahan AS Roma dari Sevilla di final Liga Eropa musim ini membuat untuk kali pertama Jose Mourinho kalah pada partai final turnamen Eropa sepanjang karirnya. Setelah pada 5 kesempatan sebelumnya, ia selalu membawa timnya menjadi juara. Sebaliknya buat Sevilla, mereka menasbihkan diri sebagai tim paling sukses di ajang Liga Eropa. Di sisi lain, status juara Sevilla memastikan satu tempat nih ke Liga Champions 2022-2023. Menariknya adalah tiket ini diperoleh saat Sevilla tertahan di papan tengah Liga Spanyol musim ini. Sejauh ini, Sevilla tertahan di peringkat ke-11 dengan perolehan 49 poin. Gonzalo Montiel dan kawan-kawan kalah 14 kali, imbang 10 kali, dan menang sebanyak 13 kali dalam 37 laga. Laga terakhir yang akan dijalani Sevilla adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 waktu Indonesia Barat. Sevilla akan bertandang ke kandang Real Sociedad. Dan untuk informasi terakhir, kita akan membahas tentang harga tiket Indonesia versus Argentina yang mulai dibuka dari Rp600.000. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yakni Erick Thohir menggelar konferensi pers pada Senin tanggal 29 Mei untuk mengumumkan harga tiket pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan timnas Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Erick kemudian menjelaskan bahwa penjualan tiket akan dilakukan pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni melalui website PSSI dan juga tiket.com. Adapun untuk Erick Thohir kembali mengatakan, yang pasti kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder. Lalu pada tanggal 6 dan juga 7 Juni ada public sale secara umum dengan metode semua pembayaran. Jadi dapat kita simpulkan untuk para nasabah BRI, untuk pembelian tiketnya itu bakal dibuka tanggal 5 Juni. Sedangkan untuk publik umum itu akan dibuka tanggal 6 dan juga tanggal 7 Juni. Dan ada 4 kategori tiket yang dijual untuk menonton pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Dan berikut adalah rinciannya. Untuk kategori 3 itu dibuka dari harga Rp600.000, kategori 2 Rp1,2 juta, kategori pertama itu harganya Rp2,5 juta. Sedangkan untuk VIP Barat sama Timur harganya bisa mencapai Rp4.250.000. Adapun untuk Erick Thohir kembali mengatakan, kita melayani sepak bola Indonesia dengan harga yang baik. Ini juga sudah termasuk pajak dan harga servis. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa timnas Argentina akan bertanding di Indonesia dalam rangka FIFA Matchday. Sebagai informasi tambahan, FIFA Matchday adalah ajang uji coba resmi yang diselenggarakan oleh FIFA bagi negara-negara yang terdaftar sebagai anggotanya. Agenda FIFA Matchday ini dijadikan momentum terbaik bagi negara-negara anggota FIFA demi meraup raihan poin. Apabila mereka berhasil memanfaatkan rangkaian FIFA Matchday dengan baik, tentu akan sangat membantu bagi setiap timnas meraih poin demi memperbaiki peringkat mereka di FIFA. Selain Indonesia, tim asal Lionel Scaloni ini juga disebut akan bertanding ke Beijing, China pada tanggal 15 Juni 2023 untuk melawan Australia. Lantas bagaimana sih cara dan juga syarat pembelian tiket pertandingan timnas Indonesia versus Argentina? Nah, buat kalian penggemar sepak bola itu bisa melakukan war atau perang tiket di website PSSI dan juga tiket.com pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni 2023. Meskipun demikian belum ada pengumuman nih mengenai jam penjualan tiketnya. Erick Thohir juga menyadari bahwa animo masyarakat untuk menonton pertandingan ini tentu sangatlah besar. Karena itulah dia mengatakan syarat pembelian untuk menonton pertandingan ini akan diperketat untuk menghindari calo-calo membeli tiket dalam jumlah yang banyak. Adapun untuk Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin mengatakan, satu KTP hanya boleh 2 tiket. Kita juga perketat lagi agar masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola tidak terkesampingkan. Tuh dengerin ya, buat kalian yang pengen beli tiket, satu KTP itu bisa untuk 2 orang. Jadi kamu juga bisa beli nih untuk pasangan kamu atau teman kamu menonton nanti. Bagus sih menurut aku kayak gini. Lantas berapa sih banyak tiket yang akan dijual oleh mereka? Nah di sini untuk Erick Thohir mengatakan tiket yang akan dijual itu sekitar 60.000 tiket. Untuk diketahui lebih lanjut bahwa kapasitas penuh Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi lokasi pertandingan sebenarnya adalah 88.083 orang. Namun tiket yang dijual hanya sekitar 60 ribuan saja. Mengenai hal tersebut, Erick juga menjelaskan bahwa tiket yang dijual tidak sebanyak kapasitas penuh GBK karena alasan keamanan. Beliau pun kembali menjelaskan, tentu kapasitas biar seimbang dan juga jaga keamanan. Kemudian ada sponsor yang kita jalin kerjasamanya. Kemudian ada juga beberapa tokoh sepak bola internasional, kepengurusan Asia Tenggara itu juga diundang.
Jadi gimana? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan war ticket sehingga mendapatkan tiket pertandingan Indonesia versus Argentina? Jangan sampai kalah war ya, apalagi kalahnya itu sama calo-calo. Wah, karena kalau kalian beli di calo itu harganya bisa sangat mahal banget sih. Mereka bisa menjual 2-3 kali lipat loh. Well, semuanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini karena setiap harinya kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Jadi untuk brother-brother jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan supaya terus berkembang setiap harinya.